jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 44. Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Dengan judul tema yang akan saya angkat pada hari ini, pada pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 ini adalah memberi dari kekurangan. Sekali lagi, memberi dari kekurangan. Begini pemberitaan firman Tuhan dengan judul perikop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mempraktekkan dan menerapkan kehidupannya sehari-hari. Pemberitaan firman Tuhan ini, haleluya. Nah, pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini berbicara dari kitab Markus. Siapa sih yang tidak? Pertanyaan pertama yang muncul dalam hati kita, kitab Markus siapa yang nulis? Ya tentu jawabannya adalah Markus sendiri. Markus itu adalah seorang, kita bisa katakan orang yang diutus Tuhan. Dalam kitabnya Markus ini menjelaskan tentang perumpamaan, tentang penderitaan, tentang karya-karya keselamatan yang Markus lihat dan dia kemudian tuliskan dalam kitab Markus. Nah, pada pemberitaan firman Tuhan ini kita berbicara dalam ketika Yesus dia mendatangi dan menghadap sebuah peti persembahan. Mungkin kita bisa melihat bahwasanya ini kayaknya di bait suci atau di tempat ibadah begitu. Nah, suatu ketika Yesus datang duduk menghadap peti persembahan. Dia melihat banyak orang-orang memberikan persembahan dengan berbagai golongan gitu. Ada yang sedang, ada yang kaya. Tetapi di sini di ayat 41 dijelaskan itu adalah golongan orang kaya. Nah, golongan orang kaya ini banyak memberikan persembahan itu dengan jumlah yang besar. Nah, pada suatu ketika datanglah seorang janda miskin. Dia itu memasukkan 2 peser, cuman dia cuman memasukkan yang lebih rendah lagi dibanding orang-orang kaya tadi. Dia memasukkan cuman hanya 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya kalau kita memberikan persembahan itu dilihat itu dari nilainya atau dari keikhlasannya sih gitu. Nah, makanya kan Tuhan memanggil murid-muridnya, "Hei, murid-murid, apa yang kamu lihat itu? Aku sesungguhnya berkata kepadamu," dikatakan di ayat 3 bahasanya, sesungguhnya janda miskin ini yang memberi lebih banyak dibanding orang kaya itu. Karena apa? Dia itu memberikan, disambung lagi di ayat 44, dia memberikan persembahannya itu dari kelimpahan yang dia punya. Nah, dari kekurangan yang dia punya, dia mempunyai kelimpahan walaupun sedikit, dia itu tetap memberikan persembahan yang baik kepada dalam peti persembahan itu, dan guna juga memuliakan nama Tuhan. Nah, karena Tuhan melihat dari janda miskin ini, dia melihat bahwasanya dia itu orang yang kurang. Ya kan kita tahu bahwasanya kalau hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan pasti kita tahu ekonominya kurang, keuangannya sulit, dan sulit mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Nah, tetapi tegas dikatakan bahwasanya kepada Tuhan mengatakan pada murid-murid, "Lihat murid-muridku,
apa yang dilakukan oleh janda miskin itu. Walaupun dia memasukkan sedikit, hanya 1 duit, bayangkan, hanya 1 duit dia memasukkan ke peti persembahan, tetapi Tuhan melihat bahwasanya itu nilainya adalah hal yang besar. Nah, kenapa hal yang besar? Karena dia memberikan persembahan ke dalam memasukkan peti persembahan itu dengan secara seikhlasnya, dengan semampunya. Dia dari hasil kerja kerasnya, dia memasukkan uang ke dalam peti persembahannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya kan Tuhan berbicara kepada, memanggil murid-muridnya supaya untuk mencontoh kepada orang-orang, kepada janda miskin ini. Jangan mencontoh kepada orang banyak, orang kaya gitu. Nah, kalau kehidupan kita libatkan dalam kejadian seperti ini, misalnya begini. Apa sih kalau orang kaya diibaratkan Tuhan itu, apa sih sebenarnya yang harus ngapain sih banyak dikasih? Ikhlas nggak dikasih uangnya itu? Apa atau hanya untuk mempertontonkan dirinya supaya kayak lomba-lombaan, wah aku yang lebih banyak kasih persembahan kok, bukan kamu, jadi aku yang lebih layak gitu. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya melihat bahwasanya dalam memberikan persembahan, apakah kamu ikhlas. Seperti tema yang saya sayangkan adalah memberi dari kekurangan. Nah, kekurangan kita pasti ada. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Nah, makanya Tuhan mempertanyakan, atau kita pasti mempertanyakan, kenapa sih Tuhan memilih janda miskin ini, atau menjadi contohnya sebagai janda miskin ini yang harus kita contoh dibanding orang kaya. Karena apa sebenarnya di dunia ini yang dikejar? Akhirat, kekayaan, atau apa? Semuanya itu hanya titipan yang diberikan Tuhan itu hanya. Yang baik itu gelar sarjana, pekerjaan, pacar dan sebagainya, itu hanya titipan yang dititip Tuhan kepada kita, dan kita memanfaatkannya dengan secara baik begitu. Nah, makanya kalau kita dalam golongan apapun itu, mau kaya, sedang, sulit dan susah atau miskin, Tuhan memperhitungkan bahwasanya kita kalau memberikan persembahan itu ya sesuai keikhlasan kita. Jangan berlomba-lomba untuk kayak memberikan harta paling banyak, aku yang paling banyak memberikan persembahan ini, jadi aku dong yang paling berhak gitu. Jadi aku mudah-mudahan dari persembahan ini mau mendapatkan supaya mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Itu Tuhan tidak mau. Tuhan hanya mau, sekali lagi saya katakan, kita memberi itu dengan secara ikhlas, bukan karena kelebihan. Jadi kayak kita memberikan kelebihan, apa kita memberikan persembahan secara lebih. Pertanyaannya, itu apa ikhlas atau enggak? Atau hanya seperti yang tadi saya katakan, atau hanya ingin sebagai hal pertontonan, atau hal sebagai perlombaan gitu. Memberi, you give persembahan gitu. Kita memberikan persembahan itu sesuai dengan ikhlasan hati kita atau enggak gitu. Kembali kepada refleksi hati kita dan memberikan persembahan itu secara ikhlas gak kita kasihnya. Kalau gak secara ikhlas, berarti perlu dipertanyakan bahwasanya kamu memberikan persembahan itu hanya untuk supaya berlomba-lomba supaya kamu yang lebih layak, kamu yang lebih pantas untuk menerimanya. Nah, kembali lagi kepada kehidupan kita masing-masing, saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Memberi adalah hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Menolong, bukan hanya memberi, menolong, terus menolong sama membantu sama, tapi konsepnya beda. Kemudian saling mengasihi dan sebagainya. Nah, tapi ditekankan dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kita itu harus memberi dengan seikhlas mungkin. Jangan memberi sesuai dengan hal yang untuk dipertontonkan, seperti orang kaya tadi ini memasukkan dengan jumlah besar. Apakah itu ikhlas atau tidak, atau hanya untuk dipertontonkan dalam perlombaan atau tidak. Nah, persembahan itu kan kita tahu, persembahan apa gunanya? Ya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk ya kalau di gereja untuk membangun, seperti untuk mendukung sarana persembahan, sarana pembangunan gereja, prasarana gereja, dan khusus untuk membangun yang namanya ya untuk menikmati atau memberikan kita apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita berikan kepada Tuhan melalui persembahan gitu. Nah, jadi pada intinya memberi itu dilihat bukan dari segi besarnya, tetapi dari segi keikhlasan kita begitu.
dalam memberi, ikhlas itu yang penting. Jadi intinya ketika kita memberi persembahan, ikhlas nggak kita? Begitu. Atau kalau kita tidak ikhlas, berarti nggak usah memberikan persembahan. Itu sama saja ya kayak seperti hal yang tidak wajar untuk dilakukan. Jadi pemberitaan firman Tuhan ini sebelum saya tutup mau menegaskan bahwasanya berilah persembahan kepada Tuhan dengan secara ikhlas, bukan hanya untuk dari segi besarnya, tetapi pergunakanlah persembahan itu untuk diberikan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Demikian pemberitaan firman Tuhan, semoga bermakna dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati.